Halo sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi kita. Dan fokus kita di video kali ini adalah tips mengerjakan Reading TOEFL ITP Part 1, di mana pada bagian 1 ini kita akan membahas tentang questions about main idea. Cuman sebelum kita masuk kepada tips part 1 ini, sahabat-sahabat perlu ketahui bahwa pertanyaan di dalam Reading TOEFL ITP itu selalu sama. Jadi pertanyaannya dibuat secara sistematis atau secara terstruktur. Pertanyaannya dari teks 1, teks 2, teks 3 dan seterusnya, biasanya model pertanyaannya hampir sama, yang berbeda hanya jenis teksnya saja. Oleh karenanya, sahabat-sahabat perlu mengenali, perlu terbiasa dengan tips atau strategi atau triks dari Reading TOEFL ITP ini. Oke, yang pertama kita masuk kepada tips mengerjakan Reading TOEFL ITP Part 1 ini, di mana pembahasannya adalah questions about main idea. Yang pertama yang perlu sahabat-sahabat ketahui, jenis pertanyaan yang menanyakan main idea ini biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis pertanyaan yang bertanya tentang main idea biasanya menggunakan kalimat seperti ini. What is the topic of the passage? Atau kalau tidak menggunakan yang pertama ini, bisa menggunakan yang kedua. What is the subject of the passage? Atau yang ketiga, what is the main idea of the passage? Atau yang keempat, what is the author's main point in the passage? Atau yang kelima, what is the author primarily concerned? Atau yang keenam, which of the following would be the best title? Jadi model kalimat pertanyaan seperti ini dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini adalah pertanyaan yang menanyakan main idea atau ide utama atau ide pokok. Lantas bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan model yang seperti ini? Where to find the answer? Di mana kita bisa menemukan jawabannya? Oke. Jadi jawaban dari pertanyaan yang di atas ini, dari yang 6 ini dan sejenisnya, jawaban dari jenis atau model pertanyaan tentang main idea umumnya bisa kita temukan di awal atau di akhir kalimat pada tiap-tiap paragraf. Jadi sahabat-sahabat, kalau bertemu dengan model pertanyaan seperti ini, yang perlu sahabat-sahabat lakukan adalah dengan melihat kalimat di awal atau di akhir pada tiap-tiap paragraf. Kenapa? Karena paragraf itu biasanya ada istilahnya induktif, ada deduktif. Atau paragraf yang main idenya ada di awal kalimatnya atau di awal paragrafnya atau ada di akhir paragraf. Sehingga teman-teman perlu melihat di awal atau di akhir. Ini tips umumnya ya, tips umum. Berikutnya kita masuk kepada tips yang lebih khusus. Berikut ini beberapa tips dalam menjawab questions about main idea. Jadi ini tips yang sudah lebih di breakdown, sudah lebih diperinci. Yang pertama, tips menjawab pertanyaan tentang main idea adalah membaca baris pertama atau terakhir tiap-tiap paragraf. Sudah tadi disebutkan di atas di sini. Kemudian yang kedua, memperhatikan tema atau ide umum pada baris pertama atau terakhir paragraf. Hampir sama ya, antara 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, temukan keyword. Keyword itu sebagaimana di video sebelumnya, keyword itu adalah kata kunci. Biasanya keyword ini akan diulang-ulang di dalam teks. Jadi keyword itu biasanya akan terus diulang. Kemudian yang keempat, membaca cepat sisa bacaan pada teks untuk memastikan apakah kita sudah mendapatkan topik sentence-nya. Jadi teman-teman perlu terbiasa membaca skimming atau membaca scanning, membaca cepat untuk menemukan sebuah ide di dalam
teks atau topik santan dalam sebuah teks. Kemudian yang kelima, mencocokkan hasil temuan bacaan kita dengan pilihan jawaban yang tersedia. Jadi apa yang kita temukan di dalam passage atau di dalam teks kita cocokkan dengan pilihan jawaban. Atau sebaliknya, sahabat-sahabat bisa membaca pertanyaannya dulu sekaligus dengan jawabannya, pilihan jawabannya, baru kemudian kita pindah kepada passage-nya setelah kita menemukan keyword dari pertanyaan atau dari pilihan jawaban yang disediakan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, mengeliminasi atau menghapus jawaban yang jelas salah, kemudian pilihlah jawaban yang paling benar di antara pilihan jawaban yang lain. Jadi ini yang terakhir, sudah kita menentukan mana jawaban yang paling benar di antara jawaban yang tersedia itu. Sekarang kita masuk kepada contoh ya. Contoh a text yang memuat pertanyaan tentang main idea ya, questions about main idea. Ini ada teks ya, pendek ya. Kita langsung ke pertanyaannya dulu. Sebagaimana di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa langkah pertama ketika mengerjakan the reading TOEFL ITP itu adalah membaca pertanyaannya dulu, baru kemudian kita lihat di teksnya. Jangan membaca teks dulu dari awal sampai akhir, karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Pertanyaan yang pertama dari teks yang di atas tadi, what is the topic of this passage? Apa topik dari passage ini atau dari teks ini atau dari bacaan ini? Jadi ini bertanya tentang main idea. Pilihan jawabannya, yang pertama the intelligence of John Dewey, yang B distinction made by John Dewey, yang C Dewey's ideas on the ability to reason, yang D how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Kita lihat teksnya tadi membaca kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Kalimat pertama di sini jawabannya memang sudah saya warnai berbeda ya. Jadi main idenya memang ada di kalimat pertama. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Di sini ada kata yang memang kita warnai berbeda ya. Yang pertama ada John Dewey, ini nama orangnya, orang yang punya atau yang pemikirnya di sini atau ahli filsafatnya. Kemudian di sini ada distinction, maknanya berbeda. Kemudian ada intelligence dan ada reasoning. Jadi kalau kita terjemah ke bahasa Indonesia maknanya, in the philosophy of John Dewey, dalam filsafat John Dewey, sharp distinction, perbedaan yang tajam, is made, dibuat, between, antara intelligence and reasoning dan reasoning. Jadi John Dewey itu membedakan antara intelligence dan reasoning di dalam filsafatnya. Sehingga jawabannya kalau melihat dari kata kunci ini, yang pertama John Dewey, ini keywordnya John Dewey, kemudian distinction, ini keyword juga, kemudian intelligence dan reasoning. Tentu kita nanti jawabannya dari kalimat ini, jawabannya harus memuat yang empat ini, John Dewey, distinction, intelligence, dan reasoning. Walaupun nanti kalimatnya atau pemilihan katanya atau diksi katanya berbeda, karena kadangkala di dalam reading TOEFL ITP itu pemilihan kata di passage dengan di pilihan jawaban itu dibuat berbeda kelas katanya ya, tapi memiliki makna yang sama. Kita lihat, kalau yang pilihan alpha, the intelligence of John Dewey, ini hanya menjelaskan tentang kecerdikan dari John Dewey. Padahal yang di atas main idenya adalah tentang perbedaan yang dibuat oleh John Dewey antara intelligence dan reasoning, sehingga alpha jelas salah. Kalau Bravo di sini ada distinction, perbedaan, made yang dibuat by John Dewey, oleh John Dewey. Di sini sudah memuat kata distinction di pilihan Bravo ini, ada distinction, made juga ada tadi di atas made, kemudian by John Dewey, oleh John Dewey. Cuman di sini tidak menyebutkan apa perbedaan apa yang dibuat oleh John Dewey, tidak menyebut intelligence dan reasoning, sehingga Bravo ini kita lewati dulu, anggaplah setengah benar ya, 50-50 antara benar dan salah. Tadi kan terakhir
Kita diminta memilih yang paling benar di antara jawaban yang tersedia. Kalau yang A kan jelas salah. Yang Bravo kita 50-50. Kemudian yang Charlie, Dewey's ideas on the ability to reason. Ini ide Dewey ya, atau gagasan Dewey pada kemampuan untuk memberikan reason atau alasan. Ini jelas juga salah karena tidak menyebut intelligence, hanya menyebut a reason. Kemudian yang terakhir yang Delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Maknanya bagaimana intelligence berbeda dari reasoning di dalam karyanya Dewey, dalam pemikirannya Dewey. Nah, ini memuat intelligence, memuat reasoning, memuat Dewey, kemudian differ. Ya, jadi differ di sini ya, kata differ di sini sama dengan kata distinction. Ya. Walaupun diksinya berbeda tetapi maknanya sama. Sama-sama bermakna berbeda. Kalau di sini distinction perbedaan itu nounnya, kalau di sini differ berbeda pekerjaannya ya, verbnya differs. A verb ini kelas katanya masuk ke verb. Jadi jawaban untuk soal yang pertama adalah yang delta. Jawabannya adalah yang delta. Kita warnai. Nah, mudah ya. Jadi pertanyaan tentang main idea itu sangat mudah. Karena kita tinggal melihat yang pertama atau yang terakhir pada masing-masing paragraf. Kenapa kita yakin bahwa ini jawabannya ya? Karena memang sesuai dengan ini, dengan passage-nya, dengan teksnya. Ditambah memang teks sisa di sini setelah kata reasoning, according to the way intelligence is the only absolute way to shape a balance between, ini sampai terakhir ini memang menjelaskan tentang perbedaan antara reasoning dan intelligence dalam filsafatnya John Dewey. Ini teksnya teks akademik ya, membahas tentang filsafat. Sekarang kita pindah ke teks yang kedua. Pertanyaannya, what does this passage mainly discuss? Pertanyaan seperti ini yaitu bertanya tentang main idea. Kalau kita lihat jawabannya ada good nutrition, kemudian ada food with fiber, kemudian Charlie ada ways to keep your teeth healthy, kemudian yang delta ada fluoridization and cavities. Ini jawabannya, kita lihat saja tinggal mencocokkan. Apakah alpha ini dibahas di teksnya? Kalau kita lihat di awal, the cause of tooth decay is acid, which is produced by bacteria in the mouth. The acid removes mineral from tooth animal, allowing tooth decay to begin. Di sini sampai di sini kita kalau lihat tidak ada sama sekali yang membahas tentang a good nutrition, ya. Atau kita lihat, coba kita lihat, perhatikan sejenak. Juga tidak ada pembahasan tentang food with fiber, makanan dengan serat, ya. Tidak ada. Kemudian yang delta, fluoridization and cavities, juga tidak kita temukan di sini. Dari mulai dari the cause sampai should be followed. Ini tidak membahas tentang fluoridization dan cavities. Yang kita temukan yang Charlie, ways to keep your teeth healthy. Kalau kita terjemah ke bahasa Indonesia, cara menjaga gigimu tetap sehat, ya. Cara menjaga gigimu tetap sehat. Jadi jawabannya yang Charlie. Dari mana kita mendapat jawaban yang Charlie ini atau yang C ini? Kita temukan di kalimat terakhir pada teksnya, pada passage-nya di sini. To keep your teeth healthy, untuk menjaga gigimu agar tetap sehat, regular dental hygiene program should be followed. Ya, program kesehatan gigi yang teratur harus diikuti. Terjemahnya kira-kira begitu ya. Jadi kita mendapatkan jawaban yang Charlie, ways to keep your teeth healthy, dari kata ini, dari yang terakhir. Sementara dari awal ini tidak cocok sama sekali dengan yang alpha, bravo, dan delta. Mudah bukan? Ya, jadi teman-teman tinggal kalau pertanyaannya berkenaan dengan
questions about main idea, yang perlu teman-teman lihat adalah kalimat pertama atau kalimat terakhir pada masing-masing paragraph. Kenapa? Karena kadangkala teks itu atau passage itu ada induktif, ada deduktif, ada yang di awal, ada yang di akhir. Itu saja barangkali untuk materi kita di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman atau sahabat-sahabat bisa tanyakan di kolom komentar. See you next time.